Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gak punya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat Mas Tulus, Alhamdulillah. Semoga kabar kalian selalu baik ya. Doa Mas Tulus pokoknya ngiring buat teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang kurang baik. Apapun posisinya, semoga Allah jadikan itu sebagai media penguat buat jenengan. Amin. Amin ya robbal alamin. Setiap proses yang saya meyakini itu teman-teman. Jadi setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita, mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu susah, mau senang, mau sedih, semua tuh bagian dari proses kehidupan kita. Dan saya yakini bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semua merupakan proses penguat buat kita untuk masa depan. Jadi kalau sekarang kita lagi diuji, berarti kita tuh kuat ya. Walaupun kadang-kadang kelihatan buntu, kadang-kadang kelihatan nggak ketemu jalannya. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan itu menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuan. Jadi nggak ada ceritanya manusia diuji tapi nggak kuat, nggak ada. Semuanya kuat. Kalian itu orang-orang hebat, kalian orang-orang kuat. Jadi Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi kita pasti bisa melewati semua itu. Yuk, semangat, semangat. Jadi penyemangat, Rek. Video ini akan tayang hari Sabtu, teman-teman ya. Oke, sorry. Untuk Sabtu dan Minggu. Insya Allah antara Sabtu dan Minggu video ini akan tayang buat nemenin kalian ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mungkin ada yang sedang sakit atau sedang kurang sehat. Saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sekarang sedang bermasalah juga semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang kurang baik rumah tangganya, percintaannya, kerezekiannya, usahanya, pekerjaannya, apapun siapapun yang sedang kurang baik keadaannya, saya hanya bisa mendoakan semoga Allah kabul, keadaannya Allah rubah menjadi baik sesuai dengan harapan kita. Amin. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutangnya lunas nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Yang belum, ayo di-subscribe dulu. Pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak yang sudah nyawer-nyawer ketika sedang premiere, ketika sudah videonya tayang, tanpa terkecuali saja. Semoga bertukar dengan keberkahan, nggih. Yang sudah hadir-hadir, sudah tulis absen-absen juga terima kasih. Saya minta maaf nggak bisa saya sapa satu-satu. Pokoknya buat semuanya saja, semoga support dari kalian tadi menjadi keberkahan bagi kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat pastinya ya. Walaupun kalian di hari Sabtu Minggu
Kalian liburan, Mas Tulus Sabtu Minggu harus kerja, Mas Tulus tetap nyiapin buat kalian video buat nemenin kalian liburan. Jadi segitu cintanya aku sama kalian, asik. Video ini sesuai dengan judul yang sudah kalian baca teman-teman. Banyak yang share, banyak yang minta juga untuk dibahas terkait dengan kemunculan atau lagi dan lagi ada ikan yang melompat ke daratan di Laut Selatan, tepatnya di Banyuwangi Selatan, Jawa Timur. Nanti kita akan bahas soal itu. Karena dulu konon katanya pernah ada fenomena seperti ini sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi selang beberapa hari setelahnya ada tsunami. Tapi apakah memang ini merupakan pertanda atau apa, nanti kita akan baca dari angka, dari tanggal kejadian juga ya. Kita coba akan lihat ada potensi apakah, mungkin apa memang ada sesuatu pertanda buruk atau apa. Karena kalau versi BMKG kan ini bukan pertanda buruk, sebetulnya fenomena biasa, tetapi tetap waspada. Nanti kita akan bahas secara detail, kita lihat dari versi angkanya ya. Sebelumnya teman-teman, Masya Allah tanggal 28 Februari itu ternyata masih panjang. Saya pikir Jumatnya itu jatuhnya di tanggal 20. Makanya kemarin saya bilang di nasi box itu pesimis. Tapi setelah saya cek lagi ternyata nasi box kita itu jatuhnya di tanggal 28. Masih ada jeda waktu yang lumayan panjang. Dan meskipun sedekah nasi box kita lagi melempem ini teman-teman, mudah-mudahan harapan saya Allah tetap berikan izin, Allah tetap ijabah sedekah nasi box kita di bulan Februari ini ada. Jadi di akhir bulan pas ya, di tanggal 28 Februari Jumat itu ternyata tanggal 28 dan aku masih bisa narik nafas lega. Masih ada jeda waktu. Kemarin kan saya bilang agak saya pikirkan kemarin akhir bulan Jumat sudah di akhir banget. Mungkin kita di awal-awal tanggal 20 lebih-lebih dikit kan. Makanya saya bilang saya pesimis karena 2 jutaan aja belum ada kemarin. Jadi saya berpikir bahwa oke, mungkin belum diizinkan. Jadi saya pesimis. Tetapi sekali lagi karena waktunya ternyata setelah saya cek lagi tadi pagi panjang dan sampai tanggal 28 saya harap teman-teman masih bisa terus-terusan mendoakan. Nggak bisa bantu rezeki nggak apa-apa, tapi aminkan doanya Mas Tulus, semoga Allah ijabah sedekah nasi box kita ada di bulan Februari ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk bantu nasi box kita di bulan Februari 2025. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang bisa bantu mengaminkan matur nuwun, yang bisa bantu rezeki, saya sangat butuh bantuan teman-teman karena ya satu, saya pesimis karena saya pikir waktunya sudah pendek. Yang kedua, memang nggak seperti biasanya. Mungkin belum ya teman-teman, mungkin belum panas gitu loh. Istilahnya orang mau gerak itu kayaknya masih belum panas. Jadi saya agak pesimis kemarin, tetapi sekarang bismillah, saya yakin di tangan Allah semuanya akan dipermudah. Kemudian berkah doa teman-teman juga insya Allah akan dipermudah. Amin. Yang masih pengen bantu sedekah nasi box, caranya cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Terserah mau berapapun di kolom deskripsi ya, rekeningnya BRI minimalnya 12.000, tapi selewihnya terserah mau jenengan. Oh Mas baru 2 juta kurang 4 juta, saya kasih 4 jutanya. Amin ya Allah, semoga ada orang seperti itu lagi ya di bulan ini. Ada setiap bulan, tapi bulan ini mudah-mudahan masih ada orang-orang seperti itu, malaikat-malaikat nasibok yang Allah kirimkan. Amin. Teman-teman yang sudah bantu, saya terima kasih banyak, matur nuwun tanpa terkecuali. Saya nggak bisa sebut satu-satu, pokoknya terima kasih banyak. Gusti Allah memberkahi jenengan, usia, usaha, keluarga, semoga semuanya Allah jadikan keberkahan bagi jenengan. Amin. Sedekahnya tujuannya apa, niatnya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Sedekahnya jenengan juga semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ojo dikulina nih. Iki wis ragor kulino, nek iki trae hobimu ki nganu. Kowe ketok iki iblis yang dikirim Tuhan nggo nganu apa? Dikirim Gusti Allah kowe. Kowe iblis ya? Ganggu wong donga, ben ra afdol dongane. Mulutku sudah kasar ya, Rek. Tapi kata dia apa? Mana ada iblis kok ayu kayak aku, katanya. Wis to, Jan. Titik mental apa? Oh, enggak ono. Tanggal 28 nasi bok, Nduk. Apa? Iki 15. Oh iya.
Ya, azun ya cahaya. Wes kan tingkat. Teman-teman, kemarin juga saya sempat menyampaikan bahwa waspada dengan tanggal 19 ke sana ya. Ini Cerondok juga ngasih tahu bahwa akhir bulan nanti nasi boxnya mungkin terkendala dengan hujan. Jadi kalau bisa jangan terlalu sore ya. Aman lah gitu. Nanti kita ngobrol ya, Dok ya. Ada omongan apa kira-kira kamu? Ada bisik-bisik tetangga apa ini sama Kang Tulus? Nanti ngobrol ya. Iblis cantik. Padahal kalau kita manusia mungkin kita akan marah dikatain iblis ya teman-teman. Kalau dia katanya aku iblis tapi cantik katanya kan kurang ajar ya. Wes, cek. Oke, matur nuwun sayu. Lagi nih nggak tau opo gue maksudnya kan. Oke, nanti kita cari tahu info dari Cerondol ya. Apakah benar akhir bulan memang ada potensi cuaca deras, hujan deras atau cuaca ekstrim? Nanti kita akan lihat, kita hitung angkanya. Kita cari waktu yang tepat nanti waktu buat kita bahas ya. Dan memang saya melihat 19 ke sana memang agak dalam tanda kutip. Nanti kita waspadai lagi. Atau, sorry, nanti kita akan bahas lagi ya. Teman-teman yang mau ikut ngomong seperti biasa tidak ada minimal maksimal. Jadi seikhlasnya ya. Soal waktunya itu akan kita gelar menjelang Idul Fitri. Kalian yang mau ikutan silahkan cek kolom deskripsi, kolom komentar. Saya sematkan di paling atas rekeningnya Permata ya. Transfernya bisa seikhlasnya. Setelah transfer di situ juga ada WhatsApp-nya ya. Teman-teman bisa WhatsApp ke situ. Mas dulu saya transfer 100.000. Saya mau among-among buat nama saya sendiri. Buat anak bajang saya namanya ini bin ini. Sebutkan nama sama nama bapak kandungnya. Kalau bingung saya pernah kegegeran tapi saya pernah menstruasi tapi seperti perengkelan ngono ya Mas Tulus. Saya nggak tahu kegegeran atau tidak. Nanti Mas Tulus deteksi atau mungkin saya nggak pernah merasa kegegeran Mas Tulus atau saya kegegerannya mungkin 1 atau 2 bulan katanya belum ada ruhnya. Tapi kok saya mimpi sering didatengin anak laki-laki, anak perempuan, gini, kenapa minta gendong saya lah, nangis lah segala macam. Silahkan DM Mas Tulus ya. Nanti sebutkan nama, tanggal lahir sama bapak kandungnya jenengan. Biar Mas Tulus bantu untuk deteksi, nanti dicek apakah memang yang deket sama jenengan tadi itu bayi bajang apa kiriman dari orang lain. Nanti Mas Tulus akan baca. Silakan DM ke WhatsApp yang saya sematkan di kolom komentar. Oke? Terima kasih banyak. Yang pesan minyak bidara Sabtu Minggu tidak ada pengiriman, baru ada di hari Selasa, teman-teman. Iya, hari Selasa. Senin Mas Tulus kayaknya ada kegiatan. Jadi hari Selasa baru ada pengiriman ya. Kalian yang mau ikutan silahkan cek kolom deskripsi. Ada WhatsApp 0857, sebutkan nama alamat lengkap, pesannya berapa, langsung ke situ ya. Oke, terima kasih banyak. Nomor HP-nya yang bisa dihubungi ya orang baik. Terima kasih banyak. Semoga manfaat jadi obat. Amin, amin, ya robbal alamin. Tanggal 10-11 Februari 2025 ada fenomena lagi teman-teman, sama seperti kegiatan fenomena-fenomena sebelumnya di mana di Pelabuhan Bakauni, Pelabuhan Merak, bahwa 2 hari berturut-turut ada sebuah fenomena di mana ada ikan yang naik ke daratan di wilayah Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Saya punya angan-angan loh teman-teman, pengen ke Banyuwangi. Kayak apa? Aku ndelok nih YouTube ya, pantainya bagus, hotel-hotelnya juga bagus sekali. Ya wis angan-angan kosong to rek. Mosok yo nggak punya duit kita nggak boleh berangan-angan. Yo angan-angan tok terus Gusti Allah tiba-tiba ngijabah kan yo ora ngerti toh. Pengen banget ke Banyuwangi aku karena belum pernah ke sana. Lewat doang waktu itu waktu ke Bali. Sorry. Ya, di wilayah Pantai Gerajakan Banyuwangi Selatan atau di pantai selatan Jawa, jatuhnya pantai selatan Jawa ya, tapi di wilayah selatan Banyuwangi ya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung turun ke pantai. Mereka juga bisa mengambilkan dengan tangan kosong di tepian pantai karena jumlahnya sangat banyak. Terjadi di tanggal 10 sampai 11 ya, siang dan juga malam hari. Di tanggal 10-nya terjadi dari tanggal sekitar pukul 14 dan malamnya terjadi pukul 20 sampai 22, jam 8 sampai jam 10 malam ya. Dan warga hanya bisa berharap kejadian ini bukan merupakan pertanda buruk, semoga ini pertanda yang baik. Kenapa teman-teman? Karena pada tahun 1994 pernah ada fenomena yang sama, tetapi ini cumi-cumi naik ke perairan dangkal sehingga mudah untuk warga menangkapnya. Tetapi setelah kejadian tersebut ada bencana besar yang mengintai atau yang menerpa wilayah Banyuwangi di 1994. Jadi banyak sekali orang yang artinya mohon maaf bukan mengilhami dengan adanya fenomena ini akan terjadi sesuatu, tetapi banyak orang yang
dalam tanda kutip was-was karena mereka pernah mengalami itu di tahun 1994. Ini di lahirnya Mas Mijan ya, Mas Wardi 96. Jadi di 94 itu pernah terjadi tsunami di wilayah Banyuwangi dan diawali dengan fenomena langka yaitu cumi-cumi yang naik ke perairan dangkal. Dan fenomena ini sebetulnya juga bukan sebuah fenomena yang mengerikan dan tidak ada hubungannya dengan bencana. Para ahli juga sudah menyampaikan kemungkinan ikan ini nyari suhunya berbeda. Karena apa? Ini biasa terjadi di ketika musim penghujan menuju kemarau atau kemarau menuju ke penghujan. Itu sebuah dominan yang sesuatu yang dominan terjadi dan juga sudah biasa sebetulnya ketika berpindah musim satu ke yang lainnya, ini suhu laut akan berubah, jadi ikan-ikan bisa jadi nyari tempat yang lebih aman atau nyaman bagi mereka, dan kebetulan ada perpindahan posisi, ada perpindahan suhu sehingga mereka cari suhu yang lebih hangat dan jatuhnya mereka bisa melompat ke daratan. Sebetulnya itu fenomena biasa. Atau kemungkinan juga ada pencemaran ya, pencemaran air, mereka merasa terganggu dengan air yang tidak seperti biasanya sehingga mencari tempat yang lebih nyaman. Kemudian ketika disampaikan apakah ini merupakan pertanda terkait dengan adanya musibah, tsunami dan seterusnya, belum ada bukti konkret dan bahkan nihil buktinya bahwa fenomena ini menjadi pertanda terkait dengan adanya musibah besar. Tetapi BMKG sudah menyampaikan bahwa bukan merupakan pertanda akan adanya sesuatu yang lebih buruk, tetapi sekali lagi tetap harus waspada dengan adanya kemungkinan musibah-musibah yang terjadi. Seperti itu. Jadi, tetap tenang, nggak usah berpikir yang tidak, prasangkanya yang baik saja, tetapi tetap waspada. Aku rasa kalau masyarakat yang tinggal di pantai, kemudian di perbukitan, atau memang rawan dengan yang namanya bencana, aku yakin pasti kayak Basarnas, Tim SAR, BPBD pasti sering ngasih penyuluhan ke wilayah-wilayah tersebut terkait dengan adanya potensi musibahnya, entah tsunami dan setelahnya. Karena saya sering datang ke pantai, saya sering lihat ketika perjalanan menuju pantai itu ada jalur yang dibuat oleh entah pemerintah atau siapa, aku nggak tahu, tapi ada tulisan jalur evakuasi. Jadi mungkin mereka juga sudah terbiasa dengan itu. Jadi ketika ada fenomena seperti ini yang menurut kita aneh, jadi walaupun ini merupakan belum ada bukti konkret terkait dengan adanya musibah yang terjadi setelah fenomena ini, tetapi setidaknya untuk mitigasi mandiri, mitigasi bencana juga harus lebih aware lagi ya, harus lebih hati-hati. Nggak usah takut, tapi waspada itu perlu. Ya, seperti itu ulasannya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengerikan kok. Ini sesuatu yang biasa terjadi ketika perpindahan musim menurut BMKG. Nah, sekarang disclaimer dulu, saya menghitung lewat sesuatu yang saya bisa ya teman-teman. Saya akan melihat dari angka 10 dan juga 11 kemudian terjadi di siang dan juga di malam hari. Apakah memang kalau dibaca melalui angka ada potensi terkait dengan adanya tsunami di wilayah Banyuwangi setelah kejadian tersebut, karena ini tanggal 15 Februari, alhamdulillah saudara-saudaraku di Banyuwangi semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, karena ini sudah 4 atau 5 hari setelah kejadian tersebut ya, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Semoga tidak terjadi apa-apa. Apakah mungkin ikan yang muncul ini merupakan pertanda tsunami kalau sekali lagi dibaca melalui angka versi carane Mas Tulus ya, caraku lho rek ya. Jenengan sarujuk monggo, ndak sarujuk silahkan keluar ya. Mbok kandak nang gedobos, mbok kandak ning ngapusi, terserah. Nek gak seneng gak usah ditonton. Aku simpel wong ya. Aku wongmu bro. 10 11 2 2025 ya. 10 11 2025. Kalau nominal, karena simbol tsunami dari angka 11 dan juga 10, justru jujur saya melihat dari angkanya tidak ada fenomena itu. Belum ada. Kemungkinan, amin ya rabbal alamin, kemungkinan ini bukan pertanda akan adanya tsunami. Atau mungkin gelombang ada di bagian 2025, gelombangnya ada kenaikan, kemudian angin kencangnya juga ada, tetapi kalau misalnya bertanda tsunami dengan skala yang besar sampai adanya banyak korban,
ada, tetapi bukan karena faktor tsunami. Kalau dibaca melalui angka ya, 10-11 ini tidak merupakan potensi sebagai clue ya atau simbol yang saya baca melalui angka terkait dengan akan adanya tsunami. Justru bukan itu yang terlihat. Tetapi kalau dibaca melalui angka, dari angka 10 dan juga 11, 2 dan juga 2025, justru yang sedang mengintai kita ini adalah gempa dengan skala yang standar tapi terjadi dengan lumayan ngerusak alias kekuatannya tidak besar tetapi akan jadi perusak. Simbol korbannya juga lumayan banyak. Orang yang terdampak juga sepertinya lumayan terkait dengan korban di balik musibah tersebut karena 10-11 itu merupakan simbol angka kematian yang tidak sedikit. Mudah-mudahan tidak ya, naudzubillah min dzalik. Tetapi dari bacaan angkanya di situ. Jadi warning terkuat kalau dibaca melalui musibah ini apa Mas Tulus? Gempa bumi. Warning terkuat adalah gempa bumi. Dan tadi juga Saudara menyampaikan ya teman-teman pas kita lagi habis baca doa, dia menyampaikan bahwa akhir bulan itu ada kemungkinan ada peningkatan cuaca ekstrim. Dia nggak bilang gempa memang, tapi dari awal saya sudah, kalau teman-teman continue, saya sudah sering menyampaikan kemungkinan gempa skalanya besar tuh 19 menuju ke sana ya. Dan tadi malam itu Banten juga sedang dilanda gempa. Teman-teman setuju kita bahas gempa Banten? Tulis di kolom komentar, besok kita bahas ya di hari Minggu ya. Oke. Nah, kalau memang potensi terkuatnya gempa, lalu apakah memang skalanya juga cukup besar? Skalanya mungkin juga tidak besar kalau dari bacaan angkanya, tetapi dengan skala yang kecil saja bisa jadi perusak, berarti mungkin salah satu potensinya adalah terjadi di gempa dangkal atau gempa yang tidak dalam, atau mungkin juga tidak terjadi di laut. Lalu selain gempa, Mas Tulus, selain elemen tanah yang juga bergejolak di balik pertanda, ini sekali lagi kita baca angka ya lewat pertanda ikan muncul tersebut, selain gempa, yang terkuat memang gempa, dan kemarin juga kalau teman-teman dengar aku sering ngomong kayak gini, seakan-akan naik roller coaster. Ingat nggak Mas Tulus ngomong kayak gitu? Kalau ingat tulis di kolom komentar. Saya sering banget loh beberapa kali ngalamin kayak gitu. Dan tadi malam terbukti di Banten, dekat dengan wilayah Jakarta, itu ada sebuah guncangan gempa kekuatannya 5, magnitudo. 5 magnitudo ya. Skala Richternya 5 kayaknya kalau nggak salah. Nanti kita akan bahas next video. Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Dan selain itu memang ada potensi gelombang teman-teman di sini. Jadi hati-hati. Ternyata juga ada clue dan juga elemen air di balik pertanda ikan tersebut. Jadi mudah-mudahan ini jadi bahan warning buat masyarakat Banyuwangi juga khususnya karena perputarannya masih di lokasi yang sama untuk intuisi airnya. Kalau intuisi gempanya luas, kalau intuisi airnya masih terjadi di sekitar perairan pantai selatan, sepertinya juga masih akan ada sedikit, artinya ada kenaikan gelombang atau peningkatan gelombang sehingga ini juga akan bisa mempengaruhi aktivitas kalian yang artinya mohon maaf mungkin nyari rezekinya di laut atau mungkin aktivitas mobile kalian yang menggunakan transportasi laut sepertinya juga akan terkendala, akan akan terganggu dengan adanya gelombang tinggi kalau dibaca melalui angka. Saya bisa salah ya. Dan yang terakhir kalau kita baca dari intuisi tanggal terjadinya, ini kan terjadi di tanggal 14, di jam 14 atau di sore hari jam 2. Kemudian yang malam hari terjadi di jam 8 sampai jam 10 malam. Semuanya tipikal angka atau angka-angka yang genap. Tipikal angka genap sebetulnya. Dan angka genap ini merupakan sebuah, kita artikan sebagai sesuatu yang basah teman-teman. Jadi nanti masuk juga info yang disampaikan Trondol terkait dengan cuaca ekstrim atau cuaca yang berbau dengan air, kemudian gelombang tinggi tadi juga masih ada potensi, dan yang terakhir adalah angin kencang terjadi bersamaan dengan air. Jadi ketika cuaca ekstrim atau hujan, anginnya bisa kencang lagi, masih harus waspada. Dan ini sesuatu yang perlu dijadikan kehati-hatian ketika teman-teman mungkin mobilitasnya di atas laut, mungkin lewat laut, misalnya aktivitasnya di laut, memancing, mau cari ikan dan seterusnya. Harapan saya bisa mendoakan semoga saudara-saudaraku yang mengais rezeki di lautnya Allah diberikan keselamatan, yang lagi liburan di atas air sekalipun mudah-mudahan juga diberikan keselamatan, jangan ada apapun, amin. Tetapi perlu kewaspadaan karena angin kencangnya ini bisa terjadi di atas air atau juga terjadi ketika sedang hujan. Mereka akan jadi bersinergi satu sama lain terkait dengan itu. Nah, yang terakhir ada kegaduhan yang di atas air. Aku
Ya kita harap mudah-mudahan soal pagar laut ini juga segera ditemukan ya. Maksudnya segera segera ada tindak lanjut, segera ada keputusan dari pemerintah, dari pihak terkait sehingga ketahuan nih siapa tersangka, siapa yang memanfaatkan ini, kenapa laut kok bisa dipagar. Kenapa Mas Tulus bilang seperti itu? Karena simbol kegaduhan di atas laut ini masih mungkin muncul. Mungkin saja sebentar lagi semuanya akan terbuka, semuanya akan terbongkar sehingga yang hak menjadi hak ya, yang batil menjadi batil. Jadi ketahuan pecik ketite olo ketoro. Harapan Mas Tulus di situ karena di bagian akhir 10 11 2025 ini ada potensi itu. Jadi ada kegaduhan yang disebabkan karena air ya tadi salah satunya bisa musibah di atas air. Kemudian oh iya, nanti saya tambahkan satu elemen lagi yang sepertinya perlu diwaspadai. Kemudian kegaduhan di atas air dan ini kan lagi gaduh selain musibah di atas air, ada kegaduhan yang terjadi di beberapa pantai di wilayah Indonesia yang konon katanya ada SKGB-nya, ada SHM-nya dan tahu-tahu dipagar. Padahal itu milik negara. Siapa yang mengaku-ngaku itu punya mereka? Walaupun itu dulunya daratan sekalipun, artinya itu sudah menjadi laut, berarti sudah menjadi wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dan tidak sah lagi untuk SHM-nya. Pada dasarnya harusnya seperti itu. Harapanku ya mudah-mudahan segera ditemukan ya. Dalang di balik kejadian tersebut. Ya kalau emang orang-orang besar ya jangan sampai kalah lah pemerintah kita. Ntar gara-gara oligarki kalah lagi atau kita dimakan, tunduk lagi. Lah kita nih sebetulnya diperintah sama pemerintah pada perintah sama orang kaya ya. Jadi kalau bisa pemerintah kita doakan mudah-mudahan nggak kalah dengan yang berduit ya. Oke, karena kadang-kadang uang tahta ini nggak bisa diapa-apain teman-teman, tetap kalah sama uang tahtanya. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah kita dikasih tatak biar lega dan juga benar mengambil keputusannya seperti itu. Kemudian yang terakhir saya tambahkan lagi karena dibaca dari angka 11 10 11 ini ada potensi kecelakaan darat ya teman-teman. 10 11 itu berkelanjutan atau continue, kecelakaannya tidak kecil, skalanya juga bisa besar, bisa beruntun lagi, jadi hati-hati dan clue-nya bisa terjadi ketika sedang hujan atau ketika di malam hari atau bahkan subuh ya. Di sini angkanya pagi sih sebetulnya. Mengarah ke pagi dari antara jam 2 sampai jam 9 pagi perkiraan Mas Tulus ketika dihitung lewat angkanya. Jadi waspada untuk yang berkendara yang jauh-jauh perjalanannya, semoga diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Harapan saya cuma bisa mendoakan yang di Banyuwangi yang ada fenomena ini semoga diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Kemudian Mas Tulus bisa tindak ke Banyuwangi, nanti bisa liburan ke Banyuwangi nggih. Amin. Kemudian juga mudah-mudahan untuk clue-clue yang kita baca dari segi-segi yang kurang baik tadi semoga Allah tangguhkan, Allah jauhkan. Kalau memang harus terjadi semoga Allah perkecil. Dan tetap waspada terkait dengan cuaca ekstrim ya. Cerondol baru menyampaikan itu. Untuk 19 ke bawah, nanti kita bahas di next video lagi. Setuju bahas gempa Banten? Tulis di kolom komentar. Besok kita langsung bahas. Wah, oh iya. Tapi mudah-mudahan bisa dibahas segera mungkin ya, karena Mas Tulus ternyata besok kerja, hari ini kerja. Jadi ya mudah-mudahan bisa disiapkan nanti videonya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga berkah, semoga suka dengan pembahasannya. Yang tidak suka silakan di skip. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Amin, terima kasih. Mohon maaf pada salah-salah kata. Matur sembah nuwun, jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama juga. Jangan lupa berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit usaha, pengen duit kendaraan, amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang sedang jual aset, semoga asetnya segera terjual. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha, saya doakan usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan keluarga, juga tim, juga teman-teman yang nonton video ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah terus sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman. Aku banyak terima DM Mas Tulus. Facebooknya nggak bisa di add, yes. Facebooknya Mas Tulus sudah penuh. Kalian tinggal pencet ikuti saja, jangan di add karena sudah nggak bisa,
Oke, mau saran apa lagi, mau dibahas apa lagi, silahkan DM di @bigtulus_official. Instagramnya Mas Teh di follow, silahkan DM ke situ atau komen di postingan yang di YouTube. Atau kalian juga bisa follow Facebooknya Mas Tulus, tapi bukan untuk ngasih info ya. Tapi siapa tahu ada yang mau berteman dengan Mas Tulus di Facebook, silahkan follow saja @bigtulus_official, tapi L-nya 2, ya teman-teman. Yang lain ada, tapi itu semuanya sudah full ya. Tidak bisa di-invite, hanya untuk yang di Big Tulus spasi official yang L-nya 2 saja. Selebihnya semuanya sudah full. Tidak bisa digunakan. Mas Tulus punya Facebook ada berapa? 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu. Yang Facebook lama. Dan semuanya masih aktif, tetapi sudah tidak bisa di-add lagi ya. Seperti itu, terima kasih orang baik, sehat berkah untuk kita semuanya. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Semangat. Hari ini aku agak gak semangat, guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.